Menurutmu dinosaurus itu beneran ada nggak sih? Dan pernah ngebayangin nggak kalau kamu hidup di abad di mana dinosaurus masih ada? Duh, ngeri nggak tuh? Selamat datang di channel Antah Berantah, channel yang membahas tentang banyak hal dari segala penjuru dunia yang mungkin belum kamu ketahui. Jangan lupa subscribe channel ini untuk menambah wawasan. Dinosaurus pertama kali ditemukan pada awal abad ke-19. Penemuan ini dimulai dengan penggalian fosil di Inggris, di mana ilmuwan seperti William Buckland dan Gideon Mantell memainkan peran kunci dalam mengidentifikasi dan menamai spesies dinosaurus pertama. Buckland menemukan fosil dari Megalosaurus pada tahun 1824, sedangkan Mantell menemukan fosil Iguanodon pada tahun 1825. Penemuan-penemuan ini memicu minat besar dalam studi tentang makhluk prasejarah ini. Istilah dinosaurus berasal dari bahasa Yunani yang berarti kadal mengerikan. Nama ini diperkenalkan oleh Richard Owen pada tahun 1842. Owen adalah seorang ahli paleontologi Inggris yang menyadari bahwa fosil-fosil yang ditemukan sebelumnya merupakan bagian dari kelompok hewan yang berbeda dari reptil modern. Nama ini mencerminkan kekaguman dan ketertarikan terhadap ukuran dan bentuk makhluk tersebut. Penemuan fosil dinosaurus tidak hanya terbatas pada Inggris. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, Amerika Serikat mulai menjadi lokasi penting untuk penemuan fosil. Di Amerika Barat, terutama di Montana, Wyoming, dan Colorado, banyak spesies dinosaurus baru ditemukan. Paleontolog seperti Othel Charles Mars dan Edward Drinker Cope memainkan peran penting dalam eksplorasi dan penggambaran fosil-fosil ini. Penggalian fosil dinosaurus membutuhkan teknik yang cermat dan hati-hati. Fosil biasanya ditemukan di batuan sedimen, dan proses penggalian melibatkan penggunaan alat khusus untuk menghindari kerusakan. Paleontolog juga menggunakan teknik pemetaan untuk menentukan lokasi spesifik fosil dan untuk mengidentifikasi lapisan geologi tempat fosil ditemukan. Dinosaurus diklasifikasikan dalam dua kelompok utama, Saurischia dan Ornithischia. Saurischia mencakup dinosaurus dengan struktur panggul seperti kadal, sedangkan Ornithischia mencakup dinosaurus dengan struktur panggul yang mirip burung. Klasifikasi ini membantu ilmuwan dalam memahami hubungan evolusi antara berbagai spesies dinosaurus. Dinosaurus dibagi menjadi dua kelompok besar berdasarkan diet mereka, herbivora dan karnivora. Dinosaurus herbivora seperti Triceratops dan Brachiosaurus memakan tumbuhan dan memiliki berbagai adaptasi untuk memproses makanan nabati. Sebaliknya, dinosaurus karnivora seperti Tyrannosaurus Rex dan Velociraptor memakan daging dan memiliki adaptasi seperti gigi tajam dan cakar untuk menangkap mangsa. Beberapa dinosaurus adalah yang terbesar yang pernah ada di bumi. Misalnya, Argentinosaurus adalah salah satu dinosaurus herbivora terbesar dengan panjang mencapai 35 meter atau lebih. Sementara itu, Spinosaurus adalah salah satu dinosaurus karnivora terbesar dengan panjang yang diperkirakan mencapai lebih dari 15 meter. Tidak semua dinosaurus berukuran raksasa. Beberapa spesies sangat kecil, seperti Microraptor yang panjangnya hanya sekitar 0,7 meter. Microraptor adalah dinosaurus bersayap kecil yang dapat terbang dan memiliki penyesuaian khusus untuk membantu dalam penerbangan. Penelitian terbaru telah menunjukkan bahwa beberapa dinosaurus mungkin memiliki warna bulu atau kulit yang cerah. Penemuan fosil dengan pigmen melamin seperti yang ditemukan pada dinosaurus vertebrate seperti Archaeopteryx memberikan petunjuk tentang warna asli dan pola pada beberapa spesies dinosaurus. Fosil telur dinosaurus memberikan wawasan penting tentang kehidupan awal dinosaurus. Penemuan telur yang utuh di berbagai lokasi menunjukkan bahwa dinosaurus berkembang biak dan merawat telurnya. Beberapa fosil telur
juga menunjukkan adanya embrio di dalamnya yang memungkinkan ilmuwan untuk mempelajari perkembangan awal dinosaurus. Bukti fosil menunjukkan bahwa beberapa dinosaurus mungkin hidup dalam kelompok sosial. Jejak kaki yang ditemukan di situs-situs seperti lembah dinosaurus di Montana menunjukkan bahwa dinosaurus seperti Hadrosaurus mungkin telah berjalan dalam kelompok besar. Ini memberi indikasi bahwa mereka memiliki perilaku sosial yang kompleks. Kepunahan dinosaurus pada akhir periode Cretaceous, sekitar 66 juta tahun yang lalu, masih menjadi topik perdebatan. Hipotesis utama mencangkup dampak asteroid besar yang menyebabkan perubahan iklim drastis, serta aktivitas vulkanik yang mungkin juga memainkan peran dalam perubahan lingkungan yang menyebabkan kepunahan massal. Burung modern adalah keturunan langsung dari kelompok dinosaurus Theropoda. Penemuan fosil burung purba dan dinosaurus bersayap menunjukkan hubungan evolusi antara burung dan dinosaurus, dengan bukti bahwa banyak ciri-ciri burung seperti bulu dan struktur tulang berasal dari nenek moyang dinosaurus. Penemuan fosil dinosaurus di Indonesia juga memberikan wawasan penting tentang penyebaran dinosaurus. Fosil yang ditemukan di Pulau Kalimantan dan Sumatera menunjukkan bahwa dinosaurus pernah hidup di wilayah Asia Tenggara. Penemuan ini memperluas pemahaman kita tentang distribusi dan keragaman dinosaurus. Teknik analisis isotop digunakan untuk mempelajari diet dan habitat dinosaurus. Dengan menganalisis rasio isotop dalam gigi dan tulang fosil, ilmuwan dapat mengungkapkan informasi tentang jenis makanan yang dikonsumsi oleh dinosaurus dan lingkungan tempat hidup mereka. Penemuan fosil dinosaurus di Antartika mengejutkan banyak ilmuwan karena wilayah ini sekarang adalah lingkungan yang dingin. Namun, fosil seperti those of the Antarctosaurus menunjukkan bahwa Antartika dulunya memiliki iklim yang lebih hangat dan mendukung kehidupan dinosaurus. Studi tentang ekosistem dinosaurus melibatkan analisis fosil flora dan fauna, meneliti jenis tumbuhan dan hewan yang hidup bersama dinosaurus, membantu ilmuwan memahami bagaimana dinosaurus berinteraksi dengan lingkungannya dan bagaimana mereka mempengaruhi ekosistem pada masa lalu. Paleobiologi adalah cabang ilmu yang mempelajari kehidupan masa lalu melalui fosil. Penelitian tentang fosil dinosaurus membantu ilmuwan memahami fisiologi, perilaku, dan evolusi dinosaurus. Studi ini melibatkan teknik-teknik canggih seperti pemodelan komputer untuk merekonstruksi penampilan dan perilaku dinosaurus. Penelitian geologi menunjukkan bahwa beberapa perubahan besar dalam geografi bumi, seperti pembentukan pegunungan, mempengaruhi habitat dinosaurus. Perubahan ini dapat mempengaruhi iklim, vegetasi, dan pola migrasi dinosaurus, berkontribusi pada evolusi dan kepunahan spesies. Dinosaurus telah menjadi bagian penting dari budaya populer. Film, buku, dan dokumenter seperti Jurassic Park telah memperkenalkan dinosaurus kepada publik dengan cara yang menarik, meskipun seringkali dengan interpretasi artistik yang tidak selalu akurat secara ilmiah. Museum di seluruh dunia menyimpan koleksi fosil dinosaurus yang sangat berharga. Koleksi ini tidak hanya memberikan informasi ilmiah, tetapi juga mendidik publik tentang sejarah kehidupan di bumi. Pameran fosil di museum seringkali menjadi tempat menarik bagi pengunjung dari segala usia. Meskipun dinosaurus punah jauh sebelum manusia muncul, penemuan fosil mereka mempengaruhi pemahaman kita tentang sejarah bumi dan evolusi. Dinosaurus membantu ilmuwan melacak perkembangan kehidupan di planet kita dan memahami perubahan besar dalam sejarah geologis. Penemuan fosil dinosaurus di batuan laut memberikan wawasan tentang bagaimana dinosaurus beradaptasi dengan lingkungan laut. Fosil seperti those of the Mosasaurus menunjukkan bahwa beberapa dinosaurus adalah reptil laut yang menguasai lautan pada zaman prasejarah. Rekonstruksi Skeletodinosaurus melibatkan pembuatan model berdasarkan fosil yang ditemukan. Teknik ini mencangkup penggunaan teknologi 3D dan cetakan untuk memperkirakan bagaimana dinosaurus hidup dan bergerak.
Rekonstruksi ini sering ditampilkan dalam pameran museum dan rekonstruksi ilmiah. Beberapa film tentang dinosaurus berusaha mendekati teori ilmiah dan fakta-fakta sejarah dinosaurus dengan cukup akurat. Di antaranya adalah yang pertama, Walking with Dinosaurus pada tahun 1999. Ini adalah film dokumenter BBC yang menggunakan teknik animasi CGI untuk menggambarkan kehidupan dinosaurus secara akurat berdasarkan penelitian ilmiah terbaru saat itu. Walking with Dinosaurs sangat dihargai karena usaha kerasnya dalam merekonstruksi lingkungan dan perilaku dinosaurus dengan detail yang mendekati realitas ilmiah. Yang kedua adalah Jurassic Park pada tahun 1993. Disutradarai oleh Steven Spielberg dan didasarkan pada novel Michael Crichton, Jurassic Park adalah film yang mengubah cara orang melihat dinosaurus di layar lebar. Meskipun film ini menyertakan elemen fiksi ilmiah, banyak upaya dilakukan untuk membuat desain dinosaurus sesuai dengan pemahaman ilmiah saat itu. Film ini juga merangsang minat besar dalam paleontologi dan memicu perdebatan serta penelitian lebih lanjut tentang dinosaurus. Yang ketiga ada film Jurassic World. Ini filmnya berupa series, itu pada tahun 2015, 2018, dan 2022. Melanjutkan warisan Jurassic Park, film-film dalam seri Jurassic World melibatkan pemikiran ilmiah dalam desain dinosaurus dan konsep-konsep biologis. Meskipun masih menekankan elemen fiksi ilmiah dan aksi, film-film ini berusaha menggambarkan dinosaurus dengan cara yang lebih mendalam dan realistis dibandingkan dengan film sebelumnya. Meskipun film-film ini berusaha untuk mendekati realitas ilmiah, penting untuk diingat bahwa beberapa elemen dalam film seringkali masih ditambah dengan unsur fiksi untuk tujuan hiburan. Untuk informasi yang lebih akurat, dokumentasi ilmiah dan studi paleontologi tetap merupakan sumber yang lebih tepat dan dapat diandalkan.